majar, panakan utus raja bunu, bara ampin kareku tak pander. Om Swastiastu, tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende melempang. Pertama-tama, marilah kita menghanturkan puja astungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas astungkertanya waranugraha kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat di ajang perlombaan ini yang dapat kita ambil untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana atau wacana suci tentang turunnya Bawi Ayah, sehingga diberi gelar dengan nama Saraswati yang mengajarkan ilmu pengetahuan suci. Dengan tema yang saya ambil, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita generasi umat beragama. Umat seiman yang dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, bahwa yang perlu kita ketahui di dalam ajaran kitab suci Panaturan yang diambil di pasal 41 sudah jelas. Di situ mengajarkan tentang firman Tuhan, bagaimana kita selalu ingat dan menerapkan di dalam ajaran-ajaran yang terkait dengan kehidupan. Bahwa di sini di pasal 41 yang berbunyi demikian. Bawi ayah hadurut baralewu telu nanturung pantai danum kalunen. Artinya, Bawi ayah hadir dari Lewu Telu menuju pantai Danum Kalunen. Maka pada pasal 41 itu pentingnya lah ilmu pengetahuan di era sekarang dengan pengetahuan generasi muda, terutama umat Hindu Keharingan, dengan kita belajar mengasah semua kemampuan seperti yang diajarkan Bawi Ayah kepada keturunan Raja Bunu, bahwa agar kita selalu ingat bagaimana menjalani tata kehidupan di dunia, seperti pengetahuan tentang ajaran agama, bagaimana kita bertingkah laku yang baik dan benar, seperti yang tertulis juga di ayat Panaturan, bahwa di situ yang dapat kita ambil sebagai konsep inti dasar di dalam kehidupan. Diambil dari ayat 40 di dalam bahasa Sangyang yang berbunyi demikian. Tuntang tinai Bawi Ayah amaningak majar, panakan utus raja bunu, bara ampin kareku tak pander. Hadat basara budi majamaru sikulabiti, uras mapan adati jebalap, yang artinya setelah itu Bawi Ayah menasehati, mengajar anak keturunan Raja Bunu, mulai dari tata cara berbicara, tingkah laku, sopan santun, tata cara bertamu ke tempat keluarga, semuanya memakai tingkah laku yang baik. Umat seiman yang dikasihi Tuhan Ranying Hatala, dari ayat tersebut sudah jelas perlu untuk kita pahami, seperti ajaran yang ada di kitab suci agama Hindu Keharingan di Kalimantan Tengah, bahwa disebut dengan Panaturan. Mengapa kitab suci agama Hindu Keharingan ini disebut dengan kata Panaturan? Pada dasarnya memiliki awalan kata pa dikutip memakai kata naturan, yang artinya menuturkan, menyelisihkan tentang penciptaan Ranying Hatala itu sendiri, dan mengajar tentang semua aspek kehidupan yang dapat kita lihat
bahwa suatu perilaku untuk menumbuhkan moral sehingga menjadi manusia yang memiliki sifat ketuhanan dan ketakwaan. Pada intinya, yang dapat kita ketahui juga di sini yang terdapat di dalam ajaran Dharma kita yang disebut dengan etika atau sopan santun yang baik. Hal tersebut yang dapat kita ambil seperti contoh dari hal yang terkecil dengan hal yang terbesar sangatlah penting bagi generasi muda untuk kita dapat membentengi diri agar mendapatkan suatu pandangan moral bagaimana kita menjalani tata aturan dalam ajaran agama kita sendiri menjadi sumber nilai dan norma yang dapat kita ketahui juga seperti ajaran susila atau etika yang merupakan bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Dalam pelaksanaan aktivitas beragama harus seimbang antara tatwa dan ketuhanan. Etika, aturan tingkah laku yang baik, dan upacara berkaitan dengan sarana dan prasarana. Maka dari ketiga hal itu merupakan hal yang sangat penting dan mendasar yang perlu juga kita pahami dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya pelaksanaan basarah. Dalam melaksanakan basarah kita dapat memahami nilai-nilai ketuhanan sebagaimana menjadi dasar ataupun etika yang dapat kita ambil contoh juga seperti cara kita berpakaian, bagaimana pantasnya di dalam pelaksanaan basarah yang arti penting adalah kesesuaian ketuhanan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga yang dapat kita ambil bahwa pentingnya kita mendalami bagi umat beragama mengetahui sikap-sikap sehingga tumbuhnya suatu keyakinan yang seharusnya ada pada diri kita sendiri, umat sedharma, bahwa di sini yang dapat kita kaitkan di dalam ajaran Hindu Dharma yaitu disebut dengan 3 kerangka dasar tersebut. Bahwa di dalam kehidupan bagaimana cara kita menyikapi orang lain ataupun menghargai ajaran-ajaran tersebut. Bahwa di dalam ajaran aturan yang disebut dengan etika ataupun tingkah laku yang baik itu tadi, bagaimana tingkah laku kita terhadap orang lain dengan contoh kita berbicara seperti suatu pandangan moral yang baik yang perlu kita ketahui juga sebagaimana menjadi salah satu inti dasar di dalam kehidupan, yaitu seperti ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang Trikaya Parisuddha. Umat-umat sedharma yang perlu kita ketahui juga salah satu contohnya bahwa yang pertama memiliki suatu contoh yaitu berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat pun yang benar. Maka dari sini kita perlu menanamkan pentingnya kita mengetahui ajaran-ajaran tersebut. Sebelum kita berbicara terhadap orang lain, perlulah kita teladani bagaimana perkataan yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga di dalam inti besar kita, perkataan tersebut akan menjadi salah satu moral bagi kita terhadap orang lain untuk saling menghargai, menghormati, dan memiliki suatu aspek seperti turunnya Bawi Ayah. Mengapa di situ diambil bahwa turunnya Bawi Ayah? Karena atas kehendak Tuhan sendiri menginginkan sebuah ilmu pengetahuan, maka di situ ia berfirman, "Aku akan menurunkan Bawi Ayah untuk mengajar anak keturunan Raja Bunu tentang segala aspek-aspek konsep kehidupan pentingnya bagi kita menjalani di dalam inti dasar kehidupan selanjutnya." Bahwa di sini juga kita mampu mendalami ajaran agama menjadi kekuatan iman, pandangan,
pemahaman nilai-nilai ketuhanan di dalam hidup ataupun ketuhanan Tuhan, sebagaimana menjadi contoh kita dalam beragama yang mampu kita meliputi segala hal, dari hal yang buruk kita tinggalkan. Mari umat sedharma kita mengetahui keyakinan nilai ketuhanan kita di dalam suatu konsep, sebagaimana pentingnya kita umat sedharma mengetahui ajaran-ajaran itu, kita terapkan kembali, sebagaimana akan menjadi sebuah proses yang menjalani bahwa di situ merupakan sebuah pendangan suatu moral dan nilai ketuhanan itu sendiri. Umat seiman yang dikasihi Tuhan Ranjing Hatala Langit, kita dapat mengambil inti besar ataupun garis bawah kesimpulan dari Dharma Wacana ini dengan kita memahami pengetahuan agama sesuai dengan aturan, meningkatkan srada dan bakti kepada Ranjing Hatala, Ida Sang Hyang Widiwasa, memperkuatkan keyakinan bagi generasi ke generasi, menguasai dan menanamkan nilai ketuhanan, dan suatu pandangan juga yang akan menjadi pedoman hidup memperoleh kebahagiaan, dan kita dapat menjalani yang namanya kehidupan yang setara, menjadi manusia yang bijaksana. Karena pada inti dasarnya pengetahuan ini ada atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Bahwa di dalam suatu pandangan perlulah kita mempelajari dari hal-hal yang begitu yakin, menjadi sebuah bakti, menjadi sebuah iman di dalam hidup kita. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada hari ini, umat sedharma. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jika dalam penyampaian Dharma Wacana dari saya pada hari ini kurang jelas ataupun kurang berkenan di dalam hati dan pikiran, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya akui, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Di sini juga saya mengakui, saya tidak bermaksud menggurui ataupun mendahului. Dari sini kita mari sama-sama belajar mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang diajarkan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma dan umat seiman, maka yang pada kesempatan ini saya akan menutupkan Dharma Wacana saya dengan mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi Santi Santi, Om Sahi.